Saya punya pengumuman penting nih buat Anda semua. Jadi saat ini lagi ada promosi besar-besaran untuk produk digital yang jujur aja bakal jadi semacam senjata rahasia buat para akademisi. Kita bicara soal e-book panduan penulisan jurnal Scopus. Ya kan? Betul. Termasuk juga panduan nembus jurnal Sinta 1-6, terus ada panduan penulisan buku referensi, dan banyak materi akademik lainnya. Tepat. Semua produk digital ini sangat relevan buat menyelamatkan karir Anda. Dan Anda bisa langsung akses semuanya lewat tautan yang udah kami sediakan di deskripsi video atau audio ini. Ini yang paling banyak nih kita dengar jawabannya di media ini. Unair ini. Makanya kita sediakan ruang di Mahkamah Konstitusi agar tidak perlu menjawabnya di ruang terbuka seperti itu. Pak Warek, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan hormat izin untuk menyampaikan pokok-pokok saja karena sudah ada dalam jawaban tertulis. Pertama, saya menyampaikan terima kasih pada Yang Mulia telah menyampaikan panggilan sidang guna menyampaikan hal yang berkaitan dengan gaji, tunjangan, dan sistem pengembangan karir bagi dosen. Yang kedua, UNER sepenuhnya memperhatikan dan mendukung upaya untuk memajukan kesejahteraan dosen, pengembangan karir dosen, kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi, serta memajukan perguruan tinggi yang akhirnya berdampak terhadap lulusan bangsa dan negara serta masyarakat, baik nasional maupun global. Mengenai status Universitas Airlangga, adalah berstatus perguruan tinggi negeri badan hukum. Dalam kaitan dengan PTNBH, tentunya otonomi perguruan tinggi menjadi salah satu syarat utama agar peran perguruan tinggi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dijalankan dengan baik dan akuntabel. Lanjut, Yang Mulia, sistem kepegawaian dan karir dosen. Salah satu ruang lingkup otonomi PTNBH adalah wewenang mengangkat dan berhentikan sendiri dosen dan tenaga pendidikan. Dalam konteks dosen, UNER mengikuti sistem kepegawaian dan karir dosen sebagai suatu profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dosen ASN maupun dosen non-ASN. Jenis dosen di UNER terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap. Untuk dosen tetap, dalam hal status kepegawaiannya dapat berupa dosen PNS dan dosen non-PNS. Dosen PNS dalam hal rekrutmen, pembinaan, disiplin, dan sistem penghasilan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun dosen tetap non-PNS atau disebut dosen universitas mengikuti ketentuan internal UNER, namun dengan prinsip penyetaraan terhadap dosen PNS. Dalam hal sistem penghasilan dosen tetap non-PNS, pada prinsipnya UNER mengacu pada sistem pada PNS dan juga keotonomian yang dimiliki sebagai PTN badan hukum. Dalam hal jenjang karir dosen tetap, sepenuhnya mengikuti ketentuan peraturan perundangan. Karena dosen merupakan profesi, maka baik ASN maupun non-ASN mempunyai jenjang karir yang sama atau setara, serta persyaratan dan proses yang sama atau setara. Saat ini UNER mempunyai 1.221 dosen PNS dan 399 dosen tetap non-PNS, serta 35 calon dosen tetap non-PNS. Jenjang karir dosen UNER baik status PNS dan non-PNS yang bersifat tetap adalah sama, yaitu asisten ahli, lektor, lektor kepala, guru besar, atau profesor. Oleh karena merupakan jabatan profesi, dosen tetap PNS maupun dosen tetap non-PNS di UNER juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal menjalankan profesinya. Dalam hal ini dosen tetap wajib memenuhi beban kerja dosen atau BKD sebagai suatu laporan kinerja dosen. Pemenuhan BKD sesuai ketentuan peraturan undang-undang berimplikasi pada eligibility untuk mengikuti sertifikasi dosen dan juga hak atas tunjangan profesi. Pemenuhan BKD ini merupakan sistem nasional, bukan sistem yang ditentukan UNER, sehingga berlaku untuk semua profesi dosen. Dalam rangka pemenuhan BKD bagi setiap dosen, maka UNER melakukan tata kelola tugas dosen guna memastikan seluruh tridharma perguruan tinggi dilaksanakan dan dipenuhi oleh dosen sebagaimana komponen dalam LKD BKD. Hal ini dilakukan antara lain dengan cara perencanaan aspek pendidikan, penugasan dosen pada mata kuliah lintas, kemudian skema penelitian internal dan eksternal, skema pengabdian pada masyarakat internal dan eksternal, dan berbagai kegiatan penugasan dalam rangka dukungan terhadap pelaksanaan tridharma. Semua hal tersebut merupakan kebijakan guna mendukung sepenuhnya pengembangan karir dosen dalam konteks pemenuhan LKD BKD. Atas upaya tersebut,
pemenuhan BKD telah berada pada optimalisasi yang sangat bagus, di mana pada semester genap 2024-2025 dari 1.637 dosen yang tidak memenuhi hanya sekitar 4,03% atau 66 dosen. Sedangkan pada semester ganjil 2025-2026 dosen yang tidak memenuhi turun hanya sekitar 1,8% atau hanya 29 orang. Pak Wakil Rektor, lanjut ke sistem penghasilan, Pak, Baik, siap. supaya angkanya juga disampaikan ke kita. Baik, terima Seperti kasih. Unhas tadi, silakan. Siap. Di lingkungan Nusa Tenggara terdapat komponen penghasilan untuk dosen tetap PNS maupun dosen tetap non-PNS, yaitu berupa penghasilan tetap atau komponen tetap dan penghasilan tidak tetap atau komponen variabel. Penghasilan tetap merupakan penghasilan yang diterima secara rutin baik setiap bulan maupun satu kali dalam 1 tahun. Rinciannya sebagai berikut. Untuk penghasilan tetap bagi dosen PNS dan non-PNS. Yang pertama, gaji pokok dan hal yang melekat sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian tunjangan fungsional sesuai jenjang asisten ahli hingga guru besar. Yang ketiga, uang makan sesuai kehadiran sekitar 20-22 hari kerja. Kemudian tambahan tunjangan fungsional, ini yang berasal dari UNER sumber dananya. Digunakan untuk peningkatan profesionalisme dosen, ini 1 kali gaji pokok. Kemudian tunjangan sertifikasi dosen dan kehormatan untuk guru besar, ini yang berasal dari APBN. Kemudian tunjangan praserdos untuk dosen tetap yang belum bersertifikasi, ini 1 kali gaji pokok yang bersumber dari UNER. Kemudian tunjangan kesejahteraan dosen untuk dosen yang belum praserdos, ini 1.600.000 per bulan, sumbernya juga dari UNER. Kemudian tunjangan hari raya 1 kali setahun, kemudian gaji ke-13 1 kali dalam setahun. Untuk angka-angka tadi untuk calon dosen tetap tanpa jabung kisaran 6.985.760, untuk dosen tetap tanpa jabatan fungsional 9.126.700, dosen tetap untuk AA sertifikat 10.970.876, untuk lektor bersertifikat 11.703.660, lektor kepala 13.469.900, guru besar 25.260.732. Bahwa berdasarkan uraian komponen di atas, penghasilan tetap sebagai penghasilan dasar yang bersifat tidak tetap, yang bersifat tetap, tidak hanya gaji pokok bukan merupakan penghasilan dasar bagi setiap dosen di UNER. UNER telah menerapkan penghasilan dasar lain berupa tambahan tunjangan fungsional yang mendampingi gaji pokok yang diberikan kepada seluruh dosen tetap, baik status calon dosen tetap maupun telah berstatus dosen tetap. Selain dosen yang telah bersertifikasi dan memenuhi beban kerja dosen yang pasti menerima tunjangan profesi dari pemerintah, bahkan dosen pemula tanpa jabatan fungsional dan tanpa sertifikasi juga memperoleh pendapatan dasar yang bersifat tetap selain gaji pokok, yaitu tambahan tunjangan fungsional atau kita sebut peningkatan profesionalisme dosen, ditambah tunjangan praserdos untuk dosen pada klaster nominasi sertifikasi, atau tunjangan kesejahteraan dosen untuk dosen non-nominasi sertifikasi dengan pemenuhan bersyarat tertentu. Semua penghasilan dasar tersebut bukan merupakan take home pay, melainkan pendapatan tetap setiap bulan atau dapat digabung dengan penghasilan tetap yang diterimakan sekali dalam setahun yang kemudian dirata dalam bulan. Adapun komponen penghasilan variabel merupakan penghasilan yang diperoleh melalui insentif atau capaian atau luaran tertentu sehingga dapat dikategorikan sebagai pay for performance. Penghasilan variabel bagi dosen PNS dan non-PNS bersumber dari UNER antara lain: 1. Insentif kelebihan mengajar. 2. Insentif publikasi. 3. Insentif publikasi populer. 4. Insentif HKI. 5. Insentif karya buku. 6. Insentif penugasan tertentu. 7. Honorarium proyek kerjasama dengan berbagai pihak. 8. Insentif capaian institusi. 9. Dan sebagainya sesuai dengan ketentuan internal UNER. Pendapatan dinamis berbasis performance merupakan pengakuan dan penghargaan terhadap karakteristik profesi dosen dan capaiannya dalam ekosistem dan perguruan tinggi. UNER percaya bahwa penghasilan dalam jenis demikian meningkatkan kapasitas dan kinerja individu dosen, berdampak konkret pada peningkatan karir dan kesejahteraan, berdampak pada target capaian baik dalam konteks IKU yang ditetapkan oleh kementerian maupun rekognisi dan keberdampaan global seperti GS World, TI Impact, serta keberdampaan kepada lulusan masyarakat dan negara. Catatan akhir, pada Pasal 52 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang guru dan dosen yang mengatur penghasilan merupakan salah satu komponen dalam tata kelola perguruan tinggi. Komponen-komponen lain tentu memperoleh perhatian yang sama dengan konteks bahwa pengelolaan sumber daya baik mengenai ketenagaan, keuangan,
adalah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu yang didukung oleh berbagai aspek lain yang saling berkaitan, baik infrastruktur, sarana dan prasarana, dan kolaborasi multi pihak. Dengan prinsip nirlaba pada sektor pendidikan, UNER menyadari bahwa sebagai PTNBH, selain anggaran yang bersumber dari pemerintah, pendapatan dari non-pemerintah merupakan hal yang harus dikelola secara efisien dan berkelanjutan dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Terhadap semua hal yang telah kami sampaikan di muka persidangan ini, dalam konteks tata kelola profesi dosen dan penghasilan perlu memperhatikan keberagaman faktual yang terjadi baik pada PTN dan PTS serta potensi dampaknya dalam aspek yang luas pada pendidikan tinggi. Demikian, semoga bermanfaat dan dapat membantu Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjernihkan konstitusional atas ketentuan yang diuji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wakil Rektor Prof. Ardianto. Tolong nanti rincian pendapatan per ruang, per golongan itu juga kami bisa diserahkan. Bapak kan tingkat perintah Prof. Rahardian di belakang itu mengerjakan, supaya bisa diserahkan ke hakim setelah ini. Jadi bisa kita lihat ini kisaran berapa sih sebetulnya minimal, maksimal gitu, untuk bisa membuat terang apa yang dimohonkan.